Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh. Mudah-mudahan perjumpaan kita penuh dengan kebaikan-kebaikan dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channelnya semakin bermanfaat bagi Anda. Saya doakan setiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari kawan saya, teman saya yang saat ini sedang diuji sama Allah terkena muncul gejala COVID-19 dan katanya tadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan, sudah saya pandu tentang gejala yang munculnya, bagaimana dengan mengurangi rasa sakit ketika gejala muncul, dipandu dengan terapi SEP. Karena saya pandu lewat video ini dan mudah-mudahan silakan dipraktekkan, diulang dan mudah-mudahan bisa mengurangi rasa sakit dan bisa lebih sehat lagi ya, bisa. Nah, pada video kali ini kita fokus pada masalah emosinya ya. Ini saya dapat dari kawan saya, apa yang dia rasakan saya tanya langsung, apa yang dia rasakan ketika terkena ya COVID ini sehingga saat ini masih karantina. Ya pertama katanya takut dikucilkan oleh masyarakat, ya, takut dikucilkan oleh masyarakat, apa yang dirasakan. Nah, biasanya kalau setiap kejadian apa lalu apa yang dirasakan, emosi apa yang menyertai di situ, sehingga ini akan berdampak. Ada beberapa orang yang ketika terkena sakit, justru dia akan meningkatkan hormon positif, justru akan memberikan semangat hidupnya dan akan mempercepat kesembuhan. Dibandingkan orang-orang yang misalkan udah kena sakit, tapi malah mengeluh, cemas, takut, nah ini akan bertambah sakitnya. Bukan sakit secara fisik, maka secara emosi pun akan bertambah sakit gitu ya. Maka mudah-mudahan nanti saya pandu lewat terapi SEP ini, bagaimana caranya nanti di sesi, teman-teman silakan simak sampai akhir, karena nanti saya akan mandu proses terapinya, bagaimana menterapi masalah emosinya. Nah, saya dapat dari kawan saya nanya langsung, dia ketika dia mengalami ya COVID dinyatakan positif, apa yang dirasakan? Takut, ya, takut, tetap takutan, takut, khawatir, takut sakitnya lama, tidak sembuh-sembuh, kemudian itu takut meninggal karena mungkin sering data-data banyak yang muncul setiap hari, di update data yang positif, yang meninggal berapa, jadi takut meninggal. Kemudian rasa cemas karena munculnya sakit COVID ini, katanya terkena munculnya gejala yang membuat positif ini. Nah, pada video kali ini kita fokus pada rasa cemas ya kawan-kawan, fokus pada kecemasan yang muncul, dan ini juga berlaku pada kawan-kawan yang di luaran, bagi mungkin kita sendiri yang masih di luaran, yang masih bebas, dan ada juga yang merasa takut, cemas, kemana-mana takut. Nah ini mungkin nanti bisa jadi solusi ya, nanti untuk masalah ketakutannya aja. Jadi juga ada kawan saya lain, jadi kok saya merasa cemas muncul semenjak pandemi ini, kemana-mana was-was, ya kita waspada perlu. Tapi kalau terlalu berlebihan, ketakutan, kecemasan yang berlebihan itu yang jadi masalah nanti, jadi ke fisik kita justru itu kan menurunkan imun tubuh kita. Imunitas tubuh kita itu kan turun ketika masalah emosinya, apalagi tambah stres, depresi, kecemasan yang berlebih, ketakutan, nah itu akan menurunkan imunitas tubuh kita. Maka bagaimana cara meningkatkan kembali imunitas tubuh kita dengan terapi emosinya. Baik. Di video lain juga saya akan ada video saya yang membahas fokus bagaimana meningkatkan imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh, jadi ketika kita dalam kondisi sakit, maka kita terapi kondisi sakitnya dulu. Nah kalau kita dalam kondisi bugar, sehat, maka kita naikkan lagi agar lebih bugar, lebih sehat, lebih kuat daya tahan tubuh kita. Nah, kalau teman-teman ini kan posisinya sudah sakit, kawan-kawan ini posisinya sudah sakit, saya pandu pertama adalah gejalanya dulu, terapi ke gejalanya yang muncul apa, lalu fokus ke pertama lokasi sakit, bagaimana sakitnya, skalanya berapa. Itu kalau gejala ya.
Sakitnya kemarin saya bilang, saya nanya itu yang paling parah adalah hidung, daerah hidung parah sakit, katanya perih. Asma misalkan sakit, napasnya berat, kemudian nanti fokus ke lokasi sakit, bagaimana sakit, lokasinya di mana, dan skalanya berapa. Itu untuk gejala. Nah sekarang untuk masalah emosi fokus ke masalah apa yang dikhawatirkan, yang dicemaskan apa, yang Anda cemaskan apa. Misalkan kecemasan karena kondisi ini, kondisi misalkan terkena, dinyatakan positif misalkan. Kemudian atau sampai yang paling paling tinggi takut misalkan karena khawatir, ketakutan yang sangat besar untuk meninggal. Ya udah kita rilis tuh. Yang penting kita damai, hati kita tenang. Itu akan lebih rileks dan imunitas kita akan stabil dan akan mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi. Bagaimana dengan tingkatkan dengan ada namanya self compassion ya, spiritual self compassion. Ini untuk meningkatkan cinta dan kasih kebaikan kita kepada diri kita. Kita salurkan lagi cinta pada diri kita. Nah, itu kalau kita sudah berada dalam kondisi kita dari mulai minus secara emosi, baru kita naikkan lagi energinya, lalu kita naikkan dengan tingkatkan masukkan ke kita rasakan dalam kondisi syukur dan cinta. Nah, tapi untuk pertama ini, bagaimana menterapinya kalau kita dalam kondisi minus dan sudah khawatir, cemas? Kita terapi dulu dengan terapi set. Baik, bagaimana prosesnya? Saya akan pandu Anda. Caranya adalah pertama saya masukkan dalam pola doa dulu. Ya Allah, saya nanti teman-teman mungkin yang juga mengalami ataupun yang bisa jadi ada saudara yang mengalami nanti bisa jadi panduan ya. Ya Allah, walaupun saya takut dikucilkan oleh masyarakat, saya terima ya Allah, saya pasrahkan kedamaian hati ini kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Takutnya Anda mulai munculkan, lalu kita mulai terima dan pasrahkan. Ya, itu kalau kemudian takut sakitnya lama. Dia ketakutan kata ya Allah, walaupun saya saat ini merasa takut sekali kalau sakit ini sampai lama berminggu-minggu, berbulan-bulan, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya. Minta kedamaian, ketenangan hati sama Allah. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa takut karena apa? Karena takut sakitnya lama, saya takut dikucilkan masyarakat, bahkan saya takut meninggal. Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Itu kalau ketakutan. Nah, kecemasan juga kurang lebih sama ya Allah, walaupun saat ini saya merasa cemas sekali karena kondisi saya saat ini terkena misalkan COVID-19 ataupun kondisi misalkan di lingkungan takut, khawatir terpapar dengan COVID. Saya sangat cemas sekali akan terpapar. Kalau misalkan tadi yang sudah terpapar, saya cemas dengan kondisi yang sudah, dan ataupun saya cemas dengan kondisi kalau takut terkena, kemana-mana takut terkena. Jadi enggak kemana-mana takut terkena, terpapar. Nah, rasa takut ini kita bereskan. Rasa cemas yang muncul itu kita damaikan sehingga kita akan jauh lebih damai. Tetap ada namanya kewaspadaan, hati-hati, jaga jarak dan segala macam ya. Namun rasa khawatir, rasa cemas yang berlebih ini akan menjadi masalah ke dalam diri kita. Ini akan menurunkan imunitas tubuh kita. Dan bagi yang sudah terkena, kan ini juga akan kalau kita semakin cemas, semakin khawatir, justru akan semakin ngedrop. Maka damaikan, tenangkan, damaikan, bersihkan. Nanti dengan saya akan pandu Anda. Baik, bagaimana caranya? Teman-teman silakan siapkan segelas air putih. Nanti saya akan pandu bagaimana caranya memasukkan energi cinta dan syukur. Kenapa cinta dan syukur? Karena ternyata air kalau kita salurkan energi tertentu itu akan merubah molekulnya. Jadi teman-teman kalau yang belajar penelitian tentang air, di situ disalurkan energi terima kasih, cinta itu akan berubah seperti ada secercah cahaya. Dan ini juga baik untuk kesehatan fisik dan emosi kita. Ya, baik, kita akan mulai. Bagaimana caranya? Anda siapkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Anda pegang
dua tangan, lalu kita akan salurkan ke cinta dan syukur. Anda munculkan rasa cinta Anda, bayangkan yang paling mudah adalah bayangkan orang yang Anda cintai. Lalu munculkan cintanya, lalu salurkan ke air ini. Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika sudah masuk, rasakan syukurnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, paham ya? Oke, sakan pandu Anda pegang, silakan. Lalu Anda bayangkan orang yang Anda cintai, munculkan cintanya, rasakan cintanya, lalu Anda pandang air ini dengan sepenuh cinta, Anda salurkan dengan rasa cinta Anda, lalu Anda bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Anda relax, taruh tangan atas paha. Kita mulai berdoa terlebih dahulu. Bagaimana pola doanya? Anda taruh dua jari di dada sebelah kiri. Anda cari kalau Anda tekan itu nyeri. Tekan diputar. Itu agak nyeri ya. Kalau ini 45 derajat dari pundak kiri. Kira-kira saja ya. Tekan dan diputar. Nah, di sini Anda tekan sambil Anda berdoa. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan kecemasan akan kondisi saya saat ini, ya Allah, saya terima ya Allah, saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu ya Allah, ketenangan hati saya kepadamu. Saya pasrahkan kesehatan fisik saya kepadamu ya Allah. Saya pasrahkan kebugaran fisik saya kepadamu. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan kecemasan dengan kondisi saya yang sudah terpapar, ataupun saya sangat cemas takut terpapar ya Allah akan COVID-19. Anda rasakan cemasnya, Anda minta sama Allah, ya Allah, saya terima ya Allah. Saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan kecemasan yang sangat tinggi, ya Allah. Saya takut sekali dengan kondisi saya. Saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian Anda taruh tangan atas paha, Anda relax, Anda bayangkan kondisi Anda munculkan kecemasannya, lalu Anda ucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Anda ikuti saja saya sambil tapping, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Kemudian taruh tangan atas paha. Kita akan tarik nafas. 1, 2, 3. Tarik. Tahan. Keluarkan perlahan.
Alhamdulillah. 1, 2, 3 tarik. Tahan. Keluarkan perlahan. Alhamdulillah. 1, 2, 3 tarik. Tahan. Keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Anda ambil air minumnya, Anda minum lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ini tadi kita fokus kepada kecemasan yang tinggi. Baik itu Anda sudah mungkin terpapar saat ini, atau Anda merasa cemas, takut akan terpapar sehingga tidak berani kemana-mana. Yang penting adalah kita kondisikan hati kita. Kewaspadaan sangat penting, tapi dalam hati kita itu sangat penting juga menjaga kondisi hati kita. Nah, Anda juga bisa lakukan namanya ada 2 hal yang bisa juga langkah berikutnya dan dengan sering melakukan namanya nafas sadar dan nafas syukur. Ini sangat bagus sekali juga untuk melatih tadi ada kemarin di video sebelumnya itu tentang gejala napas yang berat. Ini juga untuk melatih gejala misalkan area pernapasan dengan nafas sadar dan nafas syukur. Dan ini juga bisa menurunkan stres di level individu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan nafas natural, Anda rasakan menyadari setiap hembusan nafas yang masuk ke hidung dengan secara natural alami. Tarik nafas. Anda tahan di perut. Jadi yang bergerak sini perut. Nah, tarik nafas, Anda nafas natural. Napas syukur berikutnya adalah Anda geser ke kondisi syukur. Setiap hembus, tarikan napas, lalu Anda hembuskan dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah. 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 Baik, kita mulai ya. Anda lakukan nafas sadar, tarik nafas, tahan di perut, keluarkan perlahan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Lalu geser hati Anda ke kondisi syukur. Mulai dari mensyukuri, dari tarikan nafas, lalu Anda rasakan masuk nafas itu ke tubuh Anda hembuskan kembali dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas, tahan perut, keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bayangkan kondisi yang membuat Anda semakin bersyukur. Napas Anda, tubuh yang lain masih bersehat dan semuanya rasakan syukurnya. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Alhamdulillah. Bayangkan kondisi yang penuh syukur, anggota tubuh yang lain masih sehat, napasnya masih bagus, keluarga yang baik. Rasakan syukurnya, perbesar syukurnya. Lalu Anda tarik nafas, tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Anda bisa lakukan nafas sadar, nafas syukur ini ya. Anda juga tadi sudah saya pandu terapi SEP-nya untuk kecemasan yang sangat tinggi. Ketika Anda mungkin bagi kawan saya ini yang tadi sudah terpapar, Anda bisa ulang-ulang terus lewat sambil lihat videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga bagi kawan-kawan yang mungkin takut kemana-mana, takut khawatir berlebihan, yang muncul berlebihan sehingga sangat takut sekali, sangat cemas sekali, ini yang mengganggu dan akan menurunkan imunitas tubuh kita. Dan mudah-mudahan bermanfaat, Anda bisa lakukan yaitu terapi SEP untuk masalah emosinya. Dan juga langkah kedua Anda bisa lakukan terus rutin melakukan nafas sadar dan nafas syukur. Baik, mudah-mudahan bermanfaat di video sharing kali ini. Silakan dipraktekkan, mudah-mudahan Anda semakin sehat dan juga semakin bahagia. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.